Pemirsa, jangan pernah memandang sebelah mata dengan orang yang tubuhnya penuh gambar bertato. Jika Allah berkehendak memberinya hidayah, dia akan berhati mulia dan taat kepada Yang Maha Kuasa. Itulah yang terjadi pada diri seorang pemuda bernama Ahmad Nur Kusuma Yuda, berasal dari daerah Tangerang, Banten ini. Pemuda 21 tahun yang kini tinggal di Semarang ini, sekujur tubuhnya penuh dengan tato. Bahkan seluruh wajahnya sampai tak terlihat karena digambar dengan tato berwarna biru. Semua itu terjadi sejak kecil, saat dirinya menjalani kehidupan gelap di jalanan bersama anak-anak pang yang tidak jelas hidupnya. Namun sekarang semua itu berubah. Pemuda bertato ini bertekad bulat hijrah ke jalan yang benar. Lantas dia mendekat ke masjid-masjid, memperdalam ilmu agama. Bahkan dia punya impian untuk berdakwah di seluruh Nusantara. Kini Yuda, sapaan akrabnya, untuk sementara mengabdikan hidupnya tinggal di Masjid Jami Al-Istiqomah, Jalan Kusuma Wardani, daerah Peleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ia bertekad hijrah, tak mau lagi terjun ke jalanan menjalani masa hidupnya yang suram seperti dulu. Di masjid itulah dia membantu bersih-bersih, lalu mengerjakan azan dan jualan madu. Dia mengaku kerasan karena lingkungannya bisa menerima dengan baik. Pesan untuk anak-anak yang di jalanan agar menjadi seperti panjenengan. Ya, pesan buat anak-anak yang di jalan, mudah-mudahan biar cepat sadar, bisa taat pada Allah. Soalnya keberkahan, kemuliaan hidup ini cuma dalam mengamalkan agama. Karena agama ini bisa membawa kita ke jalan yang benar. Pentingnya bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri, buat menjadi lebih baik. Kini tutur kata Yuda sudah berubah menjadi lembut. Tak sekarang penampilan seperti dulu. Ia mengaku sebenarnya tidak asing dengan ilmu agama. Sebab sejak kecil ketika usia taman kanak-kanak, ia sudah pernah masuk pondok pesantren. Bahkan pernah mengenyam di beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Ia mengaku pernah nyantri di Klaten, Jawa Tengah karena terjadi gempa di sana tahun dulu, lalu pindah ke Tangerang. Kemudian pindah lagi ke Bogor selama 6 tahun. Setelah lulus SD lalu pindah ke pesantren dakwah di daerah Salatiga, Jawa Tengah. Mas, untuk menopang hidup, apa yang dilakukan di Semarang? Bantu-bantu aja, bantu-bantu bersih-bersih di masjid. Awalnya, akhirnya lama-lama bisa jadi muazin di sini. Ya bisa, orang warga-warga udah bisa menerima, alhamdulillah, dan bisa diberi tempat di sini. Di pesantren Salatiga itulah jiwa remajanya bergejolak dan tumbuh tak terkendali. Ia kemudian kabur dari pondok, namun ayahnya sempat mengembalikannya lagi masuk ke pesantren. Karena tidak kuat, akhirnya dipulangkan ke rumah. Sejak itulah ia memilih hidup di jalanan hingga bertato. Tato menjadi sangat lekat dengan perjalanan hidupnya. Sejak lulus SD, Yuda mulai menghias wajahnya. Tato pertama adalah gambar tetesan air di dekat mata kanan dan kirinya. Seiring tumbuhnya usia dia, ia nekat menghiasi sekujur tubuhnya dengan tato. Ia terlihat sangar dengan hidup di jalanan, namun akhirnya merasakan kejenuhan. Menjelang bulan Ramadan tahun lalu, hatinya mulai terketuk ketika membayangkan masa depannya. Yuda mengaku bosan karena tidak ada perubahan dalam hidupnya. Pemuda penuh tato ini merasa hidupnya tidak bermanfaat di masyarakat. Akhirnya memutuskan hijrah kembali ke jalan yang benar, meski waktu itu keluarga belum sepenuhnya menerima. Ada rasa penyesalan nggak setelah seluruh badan itu ditato? Oh, penyesalan itu semua orang pasti punya penyesalan. Tapi kalau kita lama-lama kita sesali, itu percuma, tidak bakal bisa membuat motivasi diri kita, malah yang ada kita malah resah hatinya buat kembali ke jalan lagi, malah nanggung udah kayak gini. Makanya saya nggak pernah sesalin, udah terjadi buat buat motivasi orang juga, mau orang-orang yang bertato
tatu aja masih mau datang ke masjid, orang tatu aja masih mau ngajak sholat. Kapan lagi? Karena orang-orang yang punya bersih-bersih tapi jarang mau ke masjid, dengar panggilan azan masih sibuk dia dengan pekerjaannya. Yuda memilih balik ke Semarang karena ada keluarga termasuk ayahnya. Proses hijrahnya diakui tidak mudah karena banyak omongan orang yang kadang menyakiti hatinya. Namun Yuda tidak pantang menyerah. Yuda tidak menggubris omongan orang yang menilai sholat orang tubuh bertato tidak sah. Dia yakin sah tidaknya ibadah itu urusan Allah dengan dirinya. Saat ini pun ia belum berpikir untuk menghapus tato yang sudah terlanjur ada di sekujur tubuhnya itu. Kini Yuda mantap memperdalam ilmu agamanya, mengulang hafalan Al-Quran yang dulu sudah pernah hafal 24 juz. Dia menemui ulama-ulama dan mempelajari lagi ilmu dakwah. Ia punya cita-cita akan berdakwah di pinggir wilayah Nusantara. Yuda tidak hanya ingin memperbaiki diri sendiri, dia juga berusaha mengajak anak jalanan untuk belajar dan mengenal ilmu agama. Saat ini sudah ada 4 anak jalanan yang berusaha hijrah mengikuti jejaknya. Selamat ya Yuda, semoga tetap istiqomah dan terus berjuang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Uncle Bleu, Jateng Post TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.